Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan presentasikan tugas mengenai pembuatan video latihan paparan ataupun latihan presentasi dari presentasi mengenai rancangan aktualisasi yang telah saya buat di sini. Sebagai salah satu tugas memenuhi kegiatan Latsar CPNS Angkatan 13 dari Pemerintahan Kota Sabah. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai latihan presentasi untuk tugas Latsar Angkatan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dede Maulana, beserta Latsar CPNS Angkatan 13 dari Pemerintahan Kota Sabang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak serta para penguji, serta coach, serta para mentor saya di sini. Ini mentor saya Dr. Husnaina Febrita MKM dan coach saya Dr. Andes Nurdin Yunus ST MH MM MH. Nah, langsung saja judul rancangan aktualisasi saya di sini peningkatan pemahaman dokter jaga instalasi gawat darurat ataupun IGD terhadap pengisian sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun SIM RS di RSUD Kota Sabang. Ini profil singkat saya. Nah, dari latar belakang sendiri, ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan perannya, ASN dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Sini yang nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kita sebagai dokter diharuskan untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai ASN tersebut pada masing-masing instansi tempat kita bekerja. SIM RS ataupun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi kesehatan. Jadi SIM RS ini digunakan di Rumah Sakit Umum Kota Sabang sebagai bentuk teknologi informasi yang menggabungkan seluruh kegiatan pelayanan di rumah sakit, mulai dari pasien datang berobat pada saat mendaftarkan dirinya hingga pasien nanti akan pulang, baik itu dia rawat inap ataupun rawat jalan pada saat akan menerima resume medis ataupun hasil kesimpulan rawatan beserta obat nantinya. Nah, sedangkan penggunaan SIM RS di RSUD Kota Sabang ini khususnya di IGD masih kurang efektif dimanfaatkan oleh dokter jaga karena masih banyak data pada SIM RS ini yang belum terisi ataupun belum digunakan secara efektif. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum dari rencana aktualisasi ini teraktualisasinya nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti yang tadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan tujuan khusus pada aktualisasi ini meningkatnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian SIM RS di RSUD Kota Sabang khususnya adanya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dalam hal penyimpanan data atau rekam medis pasien yang berbasis teknologi, memberikan kemudahan dalam mencari riwayat rekam medis pasien. Manfaat untuk penulis. Sini meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Adapun manfaat untuk organisasi, meningkatkan mutu pelayanan dalam penyimpanan rekam medis pasien di RSUD Kota Sabang, serta mewujudkan visi dan misi RSUD Kota Sabang. Manfaat bagi masyarakat atau untuk masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mencari riwayat rekam medis. Rumah Sakit Umum Kota Sabang sendiri memiliki yang terletak di Jalan Teguh Umar nomor 21 di Kota Atas, Kota Sabang sendiri telah dibangun dari zaman kolonial Belanda
dengan visi terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Sabang. Untuk mencapai misi-misi visi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang memiliki misi meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai, mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit, memberikan pelayanan yang responsif dan santun, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan misi pemerintah daerah Kabupaten Kota Sabang, menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Struktur organisasi sendiri di sini pada saat ini Direktur RSUD Kota Sabang itu adalah Dr. Mardani SPOG dengan berbagai kepala bagian yang membawahinya. Selanjutnya, kita masuk pada identifikasi isu yang telah saya analisa dari beberapa bulan saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Lebih kurangnya seperti ini. Yang pertama, kurangnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian SIM-RS. Yang kedua, kondisi IGD yang tidak kondusif ketika banyaknya pengunjung atau pendamping pasien. Ketersediaan obat emergensi di IGD sering habis ketika dibutuhkan. Nah, dari ketiga isu tersebut, saya melakukan tapisan isu untuk menetapkan isu mana yang akan saya angkat nantinya. Di sini saya menggunakan tapisan isu menggunakan USG, ataupun urgent, serius, dan growth. Nah, dari ketiga isu tersebut, pertama pada isu kurangnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian, di sini U-nya 5, S-nya 4, G-nya 5, sehingga menghasilkan total nilai itu 14 dan menjadi isu prioritas pertama. Nah, dari tapisan isu yang telah saya identifikasi tersebut, kemudian saya menganalisis atau identifikasi penyebab isu. Di sini menggunakan teknik analisis fishbone, sehingga kita mencari sebab akibat gitu. Adapun akibatnya itu kurangnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian SIM-RS. Nah, penyebabnya sendiri kita lihat yang pertama surroundings, tingginya angka kunjungan pasien di IGD sehingga membuat mobilitas dokter tersebut dalam pengisian SIM-RS berkurang atau tidak maksimal sehingga pengisian SIM-RS seringkali terbengkalai ataupun tidak terisi. Yang kedua, sistem kurangnya kegiatan sosialisasi penggunaan SIM-RS oleh rumah sakit kepada tenaga medis, khususnya dokter. Skill di sini kurangnya kepedulian tenaga medis dalam pengisian SIM-RS pada saat tugas jaga. Jadi seringnya biasa pada saat jaga mungkin dokter lebih fokus menangani pasien sehingga ada yang lupa dalam melakukan pengisian SIM-RS atau karena sudah sering tidak mengisi jadi sudah menganggap ini hal yang biasa untuk tidak diisi ataupun dikerjakan. Kemudian supplier seringnya terjadi gangguan jaringan pada sistem SIM-RS. Ini biasa yang menjadi permasalahan sendiri. Mengapa dokter kadang jarang mengisi SIM-RS karena kadang jaringannya suka bermasalah ataupun eh, komputernya yang lambat sehingga pada saat pengisian itu menghabiskan waktu yang terlalu lama. Lanjut. Kita masuk ke rancangan aktualisasi secara garis besar. Yang pertama di sini unit kerja saya sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun isu yang sudah saya identifikasi tadi seperti yang saya jelaskan di belakang ada 3 buah. Kurangnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian SIM-RS, kondisi IGD yang tidak kondusif ketika banyak pengunjung atau pendamping pasien, ketersediaan obat emergensi di IGD sering habis ketika dibutuhkan. Kemudian isu yang saya angkat di sini kurangnya pemahaman dokter jaga IGD terhadap pengisian SIM-RS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Nah, kan, adapun dampak dari isu yang saya pilih tersebut, yang pertama dokter jaga IGD kurang paham dalam pengisian SIM-RS. SIM-RS sering tidak terisi sehingga data pasien secara digital tidak lengkap. Karena masalahnya jaringan yang sering
sehingga pengisian SIM RS sering tertunda dan juga lupa oleh dokter jaga. Kemudian dari isu dan dampak yang ditimbulkan, adapun gagasan pemecahan isu atau judul saya pada rangkaian aktualisasi ini, peningkatan pemahaman dokter jaga instalasi gawat darurat terhadap pengisian sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun SIM-RS di RSUD Kota Sabah dengan 6 buah rencana kegiatan. Yang pertama itu perencanaan kegiatan dengan manajemen rumah sakit serta melakukan audiensi ke bagian pelaksana SIM-RS. Pembuatan poster edukasi tentang alur penggunaan SIM-RS, penyusunan soal pretest dan post-test menggunakan Google Form. Keempat, lakukan sosialisasi kepada dokter jaga IGD tentang cara penggunaan SIM-RS. Yang kelima, melakukan bimbingan kepada teman sejawat tentang pengisian data dengan menggunakan aplikasi SIM-RS. Yang keenam, melakukan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan. Ini matrik rancangan aktualisasi saya sesuai rencana kegiatan yang telah saya buat tadi ada 6 buah. Yang pertama, perencanaan kegiatan dengan manajemen rumah sakit serta melakukan audiensi ke bagian pelaksanaan SIM-RS. Ada di sini 4 tahapan. Yang pertama, mendiskusikan rencana kegiatan sosialisasi SIM-RS dengan pihak manajemen rumah sakit. Output yang diharapkan, arahan dan masukan dari manajemen rumah sakit terkait kegiatan yang akan dilakukan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, petugas rumah sakit mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang baik, harmonis, membangun komunikasi yang baik dengan manajemen sehingga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kedua, meminta izin pelaksanaan kegiatan dan surat dukungan dari Direktur Rumah Sakit. Surat permohonan izin beserta persetujuan kegiatan dari Direktur RSUD Kota Sabang. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, menjaga nama baik pimpinan serta instansi RSUD Kota Sabang dengan perencanaan pelatihan pada SDM juga memenuhi nilai manajemen ASN. Yang ketiga, berkoordinasi dengan bagian pelaksanaan SIM-RS ke RSUD Kota Sabang mengenai pelaksanaan SIM-RS di rumah sakit. Lampiran pelaksanaan SIM-RS di RSUD Kota Sabang bisa berbentuk foto ataupun video. Membangun hubungan kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan nilai tambah. Akuntabel di sini mengumpulkan data mengenai pelaksanaan SIM-RS dengan jujur dan tanggung jawab. Yang keempat, melakukan diskusi dengan mentor mengenai materi sosialisasi dan kuesioner. Outputnya di sini arahan dari mentor, kemudian keterkaitan dengan nilai mata pelatihan, memberikan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan pelaksanaan SIM-RS di rumah sakit dengan memanfaatkan teknologi. Ini juga memenuhi nilai SWOT ASN dan juga kompeten meningkatkan kemampuan diri untuk terus belajar hal-hal yang baru dalam menyiapkan materi sosialisasi. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini berkontribusi pada visi RSUD, yakni terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dengan misi melakukan upaya peningkatan SDM yang berkesinambungan dan terarah. Penguatan nilai organisasi, perencanaan kegiatan sosialisasi MRS berdasarkan isi yang terjadi sesuai dengan nilai organisasi, Kota Sabang yang ini responsif. Kemudian dampak jika tidak dilakukan konsultasi dengan manajemen rumah sakit dapat menghambat kelancaran kegiatan nantinya. Kemudian pada kegiatan kedua, pembuatan poster edukasi tentang alur penggunaan SIM-RS. Yang pertama, tahapannya mencari referensi alur penggunaan SIM-RS yang menarik untuk dijadikan desain poster. Mendapatkan referensi yang menarik dan mudah dipahami untuk dijadikan poster. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, akuntabel, mencari referensi yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian kompeten, mencari bahan-bahan referensi dengan kualitas baik. Mengambil referensi dari sumber yang akurat. Yang kedua, melakukan desain poster tentang alur penggunaan SIM-RS. Ini outputnya tersedianya desain poster. Kompetennya di sini berdasarkan nilai-nilai substansi, mendesain poster sebaik-baiknya dan mudah dipahami. Lalu menganut nilai dari Smart ASN. Kemudian berorientasi pelayanan, hasil desain nantinya diharapkan dapat mampu meningkatkan proses pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, mencetak poster tentang alur penggunaan SIM-RS. Outputnya di sini tersedianya poster, kemudian inovatif, memasuki inovasi yang memudahkan orang memahami poster. Yang keempat, melakukan diskusi dengan mentor mengenai poster yang telah dibuat dan akan digunakan sebagai media sosialisasi nantinya.
Outputnya di sini arahan dari mentor, kemudian keterkaitan substansi, menerima dan mengikuti arahan mentor dan melakukan konsultasi dengan mentor. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit, terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dengan misi rumah sakit, mengembangkan kompetensi HCM yang meliputi pengetahuan, keterampilan, perilaku di seluruh lini pelayanan. Pembuatan media edukasi cetak sesuai dengan nilai organisasi RSK di Kota Sabang yaitu prurayat dan efektif. Analisa dampaknya jika kegiatan ini tidak dikerjakan, tidak ada media yang membantu menjelaskan alur penggunaan SIM-RS. Kemudian pada kegiatan ketiga, penyusunan soal pretest dan posttest menggunakan Google Form. Tahapan pertama, mencari referensi penggunaan SIM-RS, kemudian mendapatkan referensi dari sumber yang akurat. Kemudian menyusun soal pretest dan posttest, dengan output soal pretest dan posttestnya ada nantinya. Kemudian nilainya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Mendiskusikan dengan mentor soal yang telah disusun, outputnya arahan dari mentor, dapat berupa foto ataupun video. Kemudian dengan nilai, loyal mengikuti arahan mentor, kemudian kolaboratif melakukan konsultasi dengan mentor, harmonis mengembangkan hubungan yang baik dengan mentor agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Kemudian yang keempat, membuat soal pretest dan post-test setelah dengan memanfaatkan Google Form. Tersedianya link pretest dan post-test yang siap didistribusikan. Kemudian berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, memahami kebutuhan masyarakat akan informasi kaitan yang akurat, memanfaatkan teknologi dalam menghasilkan inovasi yang baru dalam pengembangan mutu rumah sakit nantinya juga termasuk dalam Smart ASN. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, kegiatan ini berkontribusi pada visi rumah sakit, terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dengan misi mengembangkan kompetensi SDM yang meliputi pengetahuan, keterampilan, berlaku di seluruh lini pelayanan. Penguatan nilai organisasi, menyusun soal prioritas dan prioritas sesuai dengan nilai responsif dan bersih. Analisis dampak di sini penerapan pretest dan post-test bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan setelah diberikan informasi agar kegiatan ini memenuhi nilai akuntabel. Kemudian kegiatan 4 melakukan sosialisasi kepada dokter jaga IGD tentang cara penggunaan SIM-RS. Tahapan pertama meminta peminjaman ruangan, alat, dan perlengkapan lainnya untuk sosialisasi kepada pihak yang berwenang ataupun pihak bagian umum dan kepegawaian. Output yang diharapkan ada konfirmasi perizinan meminjamkan ruangan, dapat berupa foto, kemudian keterkaitan substansi, ini berorientasi pelayanan, ramah dalam berkomunikasi, melibatkan bagian pelayanan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, membangun hubungan dan kondusif dengan pegawai di bagian pelayanan dengan meminta izin penggunaan ruangan. Kemudian kegiatan tahapan kedua, mempersiapkan ruangan dan daftar hadir. Dengan output tersedianya ruangan untuk sosialisasi dan hadir, kemudian menyediakan ruangan untuk dilakukan sosialisasi, membagikan daftar hadir dan mendistribusikan Google Form pretest. Terisinya daftar hadir dan tersedianya hasil pretest. Kemudian keterkaitan dengan nilai, mampu berinovasi, berkreasi, dan menyusun materi pretest dengan memanfaatkan media digital dengan Smart ASN. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang cara penggunaan SIM-RS. Dengan output terlaksananya sosialisasi tentang aplikasi SIM-RS, ini mengandung nilai kompeten berbagi ilmu kepada teman yang mengikuti sosialisasi, memberikan materi sosialisasi dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mendokumentasikan kegiatan sosialisasi penggunaan SIM-RS di rumah sakit, tersedianya hasil dokumentasi kegiatan sosialisasi. Dapat berupa foto ataupun video, kemudian loyal menjaga nama baik instansi dengan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan. Kontribusi terhadap organisasi adalah upaya mengatasi isu yang sedang terjadi terkait dengan visi rumah sakit, terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dengan misi RSUD Kota Sabang, yakni melakukan peningkatan SDM yang berkesinambungan dan terarah. Kemudian penguatan nilai organisasi, sosialisasi, dan pengurusan perizinan pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar mendapat masukan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan nilai organisasi di RSUD Kota Sabang, inklusif dan responsif. Adapun analisa dampak jika pelatihan ini tidak dilaksanakan dengan sistematis dan bertanggung jawab, akan menyebabkan kita terdapat
tidak tercapai tujuan kegiatan dalam transfer ilmu pada tenaga non medis. Kemudian ada kegiatan kelima, melakukan bimbingan kepada teman sejawat tentang pengisian dan penggunaan aplikasi SIMRS. Yang pertama itu menentukan jadwal dengan teman sejawat, adanya waktu yang disepakati bisa screenshot WhatsApp ataupun yang lainnya. Berkaitan dengan nilai, berorientasi pelayanan ramah dalam berkomunikasi, bertanggung jawab terhadap jadwal yang telah disepakati, bertindak proaktif dalam mengajak teman sejawat melakukan pembimbingan, membimbing teman sejawat tentang cara pengisian SIM-RS dengan output terlaksananya kegiatan membimbing dengan pertamanya pemahaman rekan sejawat tentang pengisian. Dengan nilai kompeten pertama membantu teman sejawat dalam melakukan pengisian SIM-RS, kemudian dengan mengajarkan teman sejawat dalam melakukan pengisian SIM-RS ikut membantu dalam hal mendorong orang lain untuk belajar. Kemudian yang ketiga, pengisian SIM-RS secara mandiri oleh teman sejawat. Terwujudnya pencapaian pemahaman teman sejawat dengan mampu melakukan pengisian SIM-RS secara mandiri. Kemudian di sini nilai yang diambil itu ya, melihat teman sejawat melakukan pengisian SIM-RS secara mandiri ikut serta menjaga nama baik rumah sakit, meningkatkan kualitas rumah sakit. Masuk dalam bagian manajemen rumah sakit. Yang kolaboratif memberikan kesempatan kepada sejawat untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan digital di rumah sakit. Yang keempat, menyamakan alur pengisian yang dilakukan sejawat dengan alur yang dibuat pada poster. Dengan output mudah sejawat dalam melakukan kegiatan mandiri dalam pengisian SIM-RS, kompeten di sini dengan nilai yang membantu orang teman sejawat dalam melakukan pengisian SIM-RS. Kemudian kontribusi terhadap organisasi, identis dengan visi rumah sakit terwujudnya pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dan misinya Rumah Sakit Umum Kota Sabang melakukan upaya peningkatan yang berkesinambungan dan terarah. Kemudian nilai organisasi menguatkan nilai organisasi, kerendahan hati, kesediaan melayani, kasih sayang, dan loyalitas terhadap rekan sejawat di unit kerja melakukan pembimbingan secara langsung tentang pengisian SIM-RS sehingga dapat bekerja dan memanfaatkan sumber-sumber teknologi komputer dengan baik eh, dari mandiri dengan peningkatan pemahaman tentang aplikasi SIM-RS yang dapat mendukung kinerja khususnya dokter. Analisis dampak jika kegiatan ini tidak dilakukan, melakukan bimbingan kepada masyarakat untuk menguatkan pemahaman dokter terhadap kemudian dengan peningkatan pemahaman aplikasi SIM-RS dapat mendukung kinerja khususnya dokter. Analisa dampak melakukan bimbingan langsung kepada sejawat bertujuan untuk menguatkan pemahaman dokter penggunaan SIM-RS. Jika kegiatan ini tidak berjalan akan mengurangi nilai pemahaman sejawat terhadap penggunaan SIM-RS. Kemudian pada kegiatan ke-6 melakukan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi. Tahapan pertama menyusun rekapan nilai pretest dan posttest peserta dengan output adanya rekapan nilai dengan keterkaitan substansi, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, mendapatkan inovasi atau masukan dari hasil pretest ataupun posttest. Kegiatan tahapan kedua melakukan monitoring pada penggunaan SIM-RS di IGD. Adanya teman sejawat yang mengisi SIM-RS secara mandiri dengan orientasi pelayanan dengan menjalankan pengisian yang membuat sistem pelayanan menjadi lebih baik. Ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian menyusun laporan hasil kegiatan khususnya tersusunnya hasil laporan evaluasi, kemudian keterkaitan dengan nilai bertanggung jawab dan jujur dalam membuat laporan, menjaga nama baik instansi dengan menyiapkan laporan hasil evaluasi dari hasil kegiatan. Kemudian tahapan yang keempat, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dengan output arahan dari mentor, membangun hubungan kerja yang koordinir dengan mentor dengan melapor bahwa kegiatan telah selesai dilakukan. Dengan nilai kolaboratif menerima masukan dari mentor yang bisa diterapkan dan diimplementasikan di dalam laporan akhir nantinya terhadap kontribusi terhadap visi organisasi, kontribusi pada visi rumah sakit, terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan kualitas yang menjadi kebanggaan masyarakat. Penguatan organisasi sendiri menggunakan nilai kerja keras dan realitas di mana semua kegiatan dievaluasi akhir dan menyusun laporan hasil merupakan bentuk kerja keras dan penuh tanggung jawab
kepatuhan kesesuaian yang ada di unit kerja. Jika kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik, maka tidak dapat mengukur sejauh apa perubahan yang telah dilakukan. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi saya sendiri, dimulai dari bulan September hingga akhir Oktober, seperti yang saya paparkan di atas. Mungkin perencanaan kegiatan terlebih dahulu dengan manajemen rumah sakit setelah melakukan audiensi untuk pelaksanaan CMRS. Terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi saya mengenai rancangan aktualisasi yang telah saya buat pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.